Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nadifah, mahasiswa PPG dalam jabatan Baks 3 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan PPL kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mas Putra. Silakan Mas Putra untuk memimpin doanya. Teman-teman kita baca doa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih Mas Putra. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan untuk membacakan surat pendek yang di sini akan dipimpin atau dibacakan oleh Mas Faizul. Silakan Mas Faizul untuk membaca doa dan surat pendek. Marilah kita membaca surat Al-Insyirah dan dilanjutkan dengan surat dan dengan doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan belas kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi dan mengasuhku semenjak kecil. Shadaqallahul adzim. terima kasih Mas Faizul. Silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjutkan, yaitu untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Mbak Salwa. Silakan Mbak Salwa untuk memimpin menyanyi lagu nasional. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah berkilau di seluruh pantai
hari ini apakah masuk semua atau ada yang izin atau sakit? Ibrahim Fajar Fidaroy, Hadir Bu. Felix Zahidul Ahmad, Hadir Bu. Halim Putra Pratama, Hadir Bu. Indah Badiatul Hasanah, Hadir Bu. Muhammad Arif Lukmanul Hakim, Hadir Bu. Muhammad Rizki Ramadhani, Hadir Bu. Muhammad Faizul Muafiq, Hadir Bu. Naila Yafi Nujain, Hadir Bu. Najma Siti Salwa, Hadir. Nova Wijaya Azaidan, Hadir Bu. Shifana Najwa Az-Zahra, Zafir Dika Pratama, Hadir Bu. Agung Wijaya. Oh, tidak hadir kemana? Oh, sakit. Semoga besok bisa masuk kembali dan bisa belajar dengan kalian semua. Sekarang kita berdiri lagi, ayo anak-anakku. Kalian perhatikan tentang kerapihan pada diri kalian semua. Kalau ada yang belum rapi, dirapikan. Entah jilbabnya, bajunya. Sekarang kebersihan, apakah sudah bersih? Sudah bersih? Alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih semua. Silahkan duduk kembali. Masih semangat pada pagi hari ini? Masih. Gimana? Tepuk semangat. Terima kasih. Berarti pada pagi hari ini semangat sekali untuk memulai pelajaran. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, pada pagi hari ini Ibu akan bertanya pada kalian. Kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Siapa yang tahu? Kita mempelajari tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, yuk. Siapa yang ingat? Ayo Mas Putra, kemarin mempelajari tentang apa? Kepemimpinan sahabat Rasulullah. Ada berapa sahabat Rasulullah itu? Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah tersebut disebut apa? Khulafaur Rasyidin. Pinter sekali. Sekarang siapa yang masih ingat? Abu Bakar itu diberi gelar siapa? Diberi gelar apa? Ayo. As-Siddiq. As-Siddiq, betul Mbak Salwa. Mengapa disebut dengan As-Siddiq Mbak Salwa? Karena kejujurannya. Kejujurannya. Terus karena apa lagi? Karena membenarkan perkataan Rasulullah. Betul sekali Mas Putra dan Mbak Salwa. Ya, itu adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang siapa yang tahu ya? Siapa yang membuat kalender Hijriah? Yang menetapkan kalender Hijriah itu siapa? Khalifah siapa? Umar bin Khattab. Jempol sekali untuk Mas Ruki. Jadi yang menetapkan kalender Hijriah itu adalah siapa tadi Mas Ruki? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, itulah pelajaran kemarin. Kita lanjutkan pada pagi hari ini. Sebelum memasuki pelajaran inti, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku
ini tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam hal ini yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak dengan seksama ya. Bagi alam semesta. Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dia mengutamakan kemuliaan akidah dan batin. Dia juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sangat mengajarkan sopan santun. Contoh sopan santun di rumah, kita bicara keras kepada orang tua, bijak memerintah orang tua, jangan mendengarkan omong. Alhamdulillah, video sudah kalian amati dengan seksama. Semoga bermanfaat dan paham tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja, Ibu akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Seperti kemarin ya, kelompok pertama yang akan diketuai atau dipimpin oleh Mas Luki. Kelompok kedua yang akan diketuai oleh Mas Jida. Kelompok tiga yang akan diketuai oleh Mas Feli. Nah, tujuannya yaitu pada waktu mengerjakan LKPD nanti kalian bisa kerjakan dengan kerjasama dan nantinya juga bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah ya anak-anakku, nah ini silakan amati gambar berikut ini. Gambar pertama itu tentang apa? Gambar kedua, dilanjutkan gambar ketiga dan gambar keempat. Silakan kerjakan dengan kelompok, saling kerjasama ya. Nah silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dengan kelompok. Harus saling kerjasama ya. Waktunya sudah selesai untuk kerja kelompok. Apakah sudah selesai semua? Kerja kelompok pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi. Sudah siap? Sudah siap untuk maju ke depan? Secara bergiliran ya. Sekarang saya panggil untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan yang pertama kali. Silakan, inilah kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Mas siapa? Mas Jidan. Ayo Mas Jidan silakan, dengarkan yang lain. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Ayah menasihati anak. Nomor 2, anak berpamitan untuk orang tua. Nomor 3, ketika bertemu harus saling berjabat tangan. Nomor 4, membaca doa sebelum makan. 3, contoh berlaku terpuji kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh mencapai satu tangan, saling menolong, tidak boleh curang. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Itulah diskusi, hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan presentasi yang kedua dari
Dari kelompok yang mana dulu ya? Kelompok mana? Kelompok 1 atau 2 atau 3? 1. Ayo silakan kelompok 1. Maju ke depan. Dengan Mas siapa? Mas Luki. Silakan Mas Luki. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 tentang anak yang dinasehati. Kelompok 2 sebelum berangkat sekolah menginginkan kepada orang tua. Kelompok 3 ketika bertemu kita harus berjabat tangan. Kelompok 4 tentang keluarga yang berdoa sebelum makan. Sebutkan 3 sumber yang bertemu setelah jangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada hari-hari selain pada zaman di atas. 1. Tidak boleh pulang saat bermain. 2. Tidak boleh lupa saat ujian. 3. Saling tolong anak bersama. Terima kasih, bagus sekali presentasi untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan buat Mas Luki. Sekarang presentasi yang terakhir yang akan dibacakan oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Dengan Mas siapa? Mas Feli. Yang keras Mas Feli. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Nomor 1, anak dinasehati orang tua. Nomor 2, sebelum berangkat sekolah, anak berpamitan kepada orang tua. Nomor 3, sekarang anak siapa temannya. Nomor 4, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Sebutkan 3 contoh perilaku terpuji keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari setelah zaman di atas. Kita harus menjadi orang yang jujur, tidak boleh mencontek saat ujian, tidak boleh kurang saat dimana. Terima kasih. Kasih tepuk tangan juga buat Mas Feli. Nah, anak-anakku, presentasi pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah bisa mengemukakan pendapatnya tentang mengamati gambar tadi ya. Nah, itu. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah ya, itulah cara kalian untuk mengemukakan hasil diskusi pada pagi hari ini ya. Semoga kedepannya kalian bisa mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita sampai pada penguatan materi, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau juga mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga adalah nabi yang sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Nabi Muhammad disebut juga sebagai rahmatal lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, yang artinya ajaran beliau itu untuk mengajarkan kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Nah, itu adalah penguatan materi tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, ayo bersama-sama kita simpulkan tentang kalian mengamati gambar tadi, tentang kalian yang kalian diskusikan pada pagi hari ini. Siapa yang ingin membantu Bu Us untuk menyimpulkan dan membacakan di depan? Ayo silakan Mas Indra maju ke depan untuk menyimpulkan tentang gambar yang kalian amati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan hasil dari diskusi pada pagi hari ini. Ini kesimpulannya. Kita harus mencontoh keteladanan Rasulullah
SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa sebelum makan, berpamitan sebelum berangkat sekolah, berjabat tangan ketika bertemu orang lain, berbicara yang baik, tidak mencontek saat malam. Terima kasih. Buat majikan, kasih tepuk tangan untuk majikan. Itulah kesimpulan tentang gambar yang kalian amati tadi. Jadi diantaranya kita bisa mencontoh keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau di sekolah, pada waktu ulangan atau ujian itu tidak boleh mencontek, harus dengan jujur. Terus pada waktu bermain juga tidak boleh main curang dengan temannya. Kemudian berdoa sebelum kita makan, kita minum, harus berdoa dulu, ya. Nah itu diantaranya adalah contoh keteladanan Rasulullah yang harus atau yang patut kita tiru, kita teladani. Nah ya, sekarang kita lanjutkan, yaitu untuk mengerjakan uji kompetensi yang dimana kalian harus mengerjakan ujian kognitif, ujian pengetahuan tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Nah, silakan dikerjakan ya. Ini dikerjakan dengan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ya. Ingat, tidak boleh mencontek, harus jujur. Silakan dikerjakan. Ya, mengerjakannya. Ingat, harus jujur. Oke, sudah selesai anakku? Sudah. Sudah selesai? Nah, sekarang turunkan. Bentar ya, Ibu akan mengoreksi hasil uji kompetensi kalian. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai semua. Kerja kelompok, diskusi, evaluasi sudah tersampaikan semuanya. Untuk materi yang akan datang, Ibu akan menyampaikan tentang ayo membayar zakat. Nah itu ya, ayo membayar zakat. Nah anak-anakku, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan